Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Qala muallif rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Summa ila Sayyidina Adam, Sayyidina Syith, Sayyidina Idris, ومن جاء بعدهم حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى مؤلف هذا الكتاب الإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القريشي التمشيكي قدس الله روحهم ونور ضريحهم شون الليل والفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru Idris alaihi salam. Dzikru Idris alaihi salam. Kisah Nabi Idris alaihi salam. Sadurunge ngaos, ayo atine ditato masing-masing. Lek ngaji kitab Qasasul Anbiya, niat ingsun thalabul ilmi tur niat ingsun nedi kekuatan iman, wabil khusus al iman bir rusul, iman dumateng para rasul, sehingga penjaluk ula penjenengan setiap sholat di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim, itu kita sebut juga Nabi Idris alaihissalam, karena beliau termasuk orang yang mendapatkan anugerah kenikmatan iman Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh berfirman dalam surat Maryam ayat 56 dan 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. واذكر, dan ceritakanlah wahai Muhammad, fil kitab Idris, di dalam kitabnya Nabi Idris. Maksudnya ceritakanlah tentang sosok manusia suci ini, yaitu Idris alaihis salam. Idris bin Mahlayil atau Mahlail, Idris bin Yard, anak Yard, Idris Yard bin Mahlayil bin Qainan bin Yanush bin Syith bin Adam alaihis salam. Itu turunan silsilah. Ceritakanlah tentang Nabi Idris. Innahu, sesungguhnya Nabi Idris itu kana adalah siddiqan, sosok yang siddiq, nabiyan, juga seorang nabi, wa rafa'nahu, dan kami angkat dia makanan, pada sebuah tempat, aliyan, yang tinggi. Fa Idrisu alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, qad asna Allahu alaihi, telah dipuji oleh Allah, wa wasafahu bin nubuwah, disifati sebagai seorang nabi, was-siddiqiyah, seorang yang siddiq, wahwa, dialah yang biasa disebut di era itu dengan istilah nama khanuh. Hada wahwa fi umud, beliau itu Nabi Idris fi umudin nasabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada dalam lingkaran nasabnya Rasulullah. Ala ma zakarahu ghairu wahid,
sesuai dengan apa yang disebutkan oleh ghair wahidin, tidak hanya satu pakar min ulama'in nasab, dari para ulama ahli pernasaban. Artinya banyak sekali ulama nasab yang menyebutkan bahwa Nabi Idris ini nanti hulunya Rasulullah diantaranya adalah ke Nabi Idris. Karena juga ada hadis yang menyebutkan bahwa diantara Nabi yang tergolong orang Arab itu satu diantaranya adalah Idris, yang kedua Daud, yang ketiga Ana, kata Rasulullah. Nabi juga, nabimu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu banyak yang Bani Israel. Wa kana awwalu bani Adam, dia adalah sosok awal-awal di antara anak turun Adam. U'tiyan nubuwah, yang dianugerahi kenabian oleh Allah. Ba'da Adam, setelah Nabi Adam. Wasyith, dan Nabi Syith alaihi wassalam. Jadi Nabi yang ketiga, Nabi Adam, Nabi Syith, ada yang membaca Syith, tapi yang umum Syith. Kemudian baru Nabi Idris, berarti Nabi yang ketiga. Makanya kok bisa disebut Nabi? Karena Quran yang menyebutkan wa kana siddiqan nabiyya. Coba kita lihat cara Ibnu Katsir ini, qad athnallahu alaihi, Allah memuji ngalembono Nabi Idris dengan dua hal. Yang pertama, as-sifat bin nubuwah, sifat kenabian. Yang kedua, siddiqah, siddiq. Saya mungkin tidak berani mengartikan siddiq itu jujur saja. Siddiq itu satu akar kata dengan sodaqah. Makanya ada sifat gelarnya Rasulullah diantaranya Al-Amin. Al-Amin lahir dari As-Siddiq, amanah, kemudian Siddiq. Dan ada sahabat yang dijuluki juga sama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini gelar yang tidak main-main, karena Nabi yang ketiga itu gelarnya sama. Jadi Siddiq. Ayo kita belajari, ada variabel di situ. Wa rafa'nahu makanan 'aliyah, dan kami angkat Nabi Idris itu makanan, satu posisi, 'aliyah yang tinggi. Sebelum ada posisi yang tinggi ada dua variabel sababnya. Satu, karena dia memang seorang nabi. Yang kedua dia punya sifat namanya Siddiq. Makanya ayat sing kula waos wau kan mesti ngene, salamun 'alal mursalin, kata nggih ana maning salamun 'ala Yasin, salamun 'ala Ibrahim. Mari ini ono ngene, wa tarakna 'alaihi fil akhirin, wa tarakna, dan kami sisahkan, fil akhirin, untuk umat yang datang berikutnya. Artinya lek ono as-siddiq pada Nabi Idris iku ganti PKB, disisahno derajate kangge wong sing teko-teko sakmane. Berarti kalau panjenengan ono kesempatan untuk menjadi siddiqon. Makanya kan Quran ngomong wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Akhirin itu jamak mudzakkar salim, artinya menungso yang datang pasca Nabi Idris. Artinya sifat-sifat kenabian itu bisa diwariskan, bisa ditumbuh kembangkan kepada masing-masing individu. Artinya Allah sik ngekei kesempatan kuwi kabeh dadi wong sing siddiq. Apa siddiq iku? Siddiq berangkat dari kata sedekah. Dia kebalikan dari kata al-kazbu, dusta.
Lek cara Quran ada kata yukadzibu biddin, kadzaba yukadzibu, saddaqa yusaddiqu tasdiqan, sadaqa siddiqan, tasdiqan siddiqan. Itu lek kadzaba goro, lek kadzaba nemen gorone, bahkan mendustakan. Bukan hanya goro nggih, tapi dia mendustakan. Jadi penekanannya lebih tinggi. Lek sidqun itu jujur maknanya. Lek siddiqun nemen jujure, nemen temene. Nah, Rasulullah itu mulai lahir sampai sedo siddiq. Berarti tidak pernah satu kali pun goro. Tidak pernah satu kali pun goro mulai cilik sampai wafat. Berarti gelar siddiq Nabi Idris itu ya termasuk wong sing gak tahu goro mulai lahir sampai wafat, makanya dapat gelar siddiq. Kalau panjenengan watarokna alaihi fil akhirin, ono kesempatan. Lek wingi kan sik rada kalbun didik, rada goro, tapi masih kan sik watarokna, kowe sik tak kesempatan jadi Gusti Allah untuk menjadi siddiqon. Ya paling gak mulai saiki ayo siddiqon. Apa namanya, belajar untuk menjadi orang yang jujur, orang yang benar. Artinya apa yang disampaikan, apa yang diucapkan tidak keluar dari fakta yang ada. Karena kalau gak siddiq munculnya ya gak munafik, ya kadzbun, mukadzibin, wong sing goro. Nah, ini gelar siddiqon, orang yang sangat jujur, orang yang sangat benar di dalam setiap ucap dan perilakunya. Nah, sing muji niki Gusti Allah, dudu ahli sejarah. Ngoten nggih. Ini sing muji langsung Gusti Allah dhewe. Wa kana siddiqon nabiyya, berarti kan tidak relatif. Lek sing kula muji Mas Dedi bisa jadi relatif karena saya dekat dengan beliau, atau misalnya ya karena ada something mungkin beliau menguntungkan saya atau apa, itu boleh jadi seperti itu. Okay. Tapi lek sing wis siddiq nih Gusti Allah wis ndak ada istilah relatif, mutlak. Berarti wis jentenan kaurane blas, jentenan wong suci, siddiqon. Nah, dengan siddiqon itu kemudian muncul wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Lek wong sing iso nglakoni siddiqon maka diberikan derajat namanya makanan 'aliyya, derajat yang tinggi. Derajatnya kok apa nanti kita bahas, nanti ada hadisnya. Derajatnya Nabi Idris nanti di tengah itu. Wa dzakara Ibnu Ishaq menyebutkan annahu awwalu man khatta bil qalam. Nabi Idris adalah orang yang pertama kali khatta, menulis, bil qalami, dengan qalam, tulisan. Jadi dia orang yang pertama kali nulis. Ya, sekarang kan ada dunia tulis ya. Saya kira pengembangannya sampai ketik mengetik ya. Dulu yang pertama kali membuat tulisan itu Nabi Idris. Berarti sebelum Nabi Idris tidak ada tulisan, hanya ucapan. Karena itu kemudian bahasa itu diartikan sebagai al-lughah hiya aswat yu'abbiru biha kullu qaumin an aghradihim. Yang disebut bahasa itu adalah aswat, bunyi. Nah, kayak ini bunyi nggih, aswat. Ya, yang digunakan untuk mengekspresikan apa yang ada dalam benak kita. Niki artinya bahasa. Tidak salah, karena awal munculnya bahasa sebelum Nabi Idris itu bunyi-bunyi semuanya, tidak pakai tulisan. Berarti beliau orang yang penemu tulisan dan pelaku dunia menulis. Makanya disebut Idris, yang berasal dari kata darasa, artinya apa? Belajar. Jadi ilmuwan dianggap ilmuwan pertama, mewarisi ilmunya Nabi Adam, Nabi Syis, yang dituliskan, didokumentasikan itu Nabi Idris. Sebelum itu tidak ada tulisan, berarti Nabi Syis itu kita tidak tahu suhufnya, mungkin ada dalam otak beliau. Ya,
kitab sucinya niki lho. Ada dalam hati dan otak beliau. Demikian juga Nabi Adam. Ning apalan tok berarti. Baru muncul tulisan itu di eranya Nabi Idris. Makanya disebut Idris. Yaitu darosa ya durusu. Darsan itu artinya belajar atau pelajaran. Nah, orang yang sangat yang sering belajar. Nah, maknanya. Wa qad adraka min hayati Adam, beliau menangi urip ambek kali Nabi Adam iku 300 sanatin. 300 sanah itu 300 wa thamaniya sinina lan 80 tahun. Berarti 380. Berarti sik menangi mbahe, ngoten nggih. Oh, buyut no. Cangga. Jadi sik menangi cangga. Jadi Nabi Adam kan 1000 tahun. Dia sik menangi Nabi Adam nggih, seilqok ibaratnya Nabi Adam iki 380 tahun. Berarti panjang umur Nabi Adam ini sampai ketemu cicit-cicitnya bareng niki. Nah, terus waqad qala ta'ifa minnas, ada pendapat ulama yang mengatakan innal masyara ilaihi fi hadits Muawiyah. Hal ini berdasar pada hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Lima su'ila Rasulullah anil khatti birramal. Berkaitan dengan seseorang yang bertanya kepada Rasulullah anil khatti, tentang tulisan birramal dengan pasir. Rasulullah pernah ditanya tentang siapa yang menulis itu, tentang tulisan pasir. Innahu kana nabiyyun, Idris itu adalah sosok nabi yakhuttu bihi, yang menulis awal kali dengan romal, jadi wedi, pasir. Jadi awal kali nulis beliau pakai pasir. Sekarang lukisan pasir itu nomor segini. Nah, awal tulisan itu dengan pasir. Lek cara nang kene mungkin dengan tanah itu ya. Terus faman wafaqa khattahu fadzaka, maka barang siapa yang tulisannya mirip sama dengan tulisannya Nabi Idris, fadzaka, maka dia adalah orang yang diberikan anugerah kebenaran itu. Tapi yo ewo tekonding golek datai kan ngoten nggih. Data sejarah. Wa yaz'umu katsir min ulama'i tafsir, banyak sekali para ulama tafsir wal ahkam, ulama hukum, annahu awwalu man takallama, menyebutkan bahwa dialah orang yang pertama kali berbicara fi dzalika, tentang dunia tulis menulis. Dunia literasi pertama, berarti bapak literasi niku ya Nabi Idris. Bapak literasi. Ya lah akademik kudu ngerti iki, kan ngoten to? Bapak literasi itu Nabi Idris. Makanya saya penulis kudu Fatihah Nabi Idris rek. Ya. Nah, penggerak literasi. Awwalu man takallama fi dzalika, orang yang pertama-tama kali membicarakan tentang dunia tulis menulis. Wa yusammunahu Hermes al-Haramazah. Ada orang yang menyebut dia sebagai nama Hermes, mungkin dari Yunani ini ya, atau dari bahasa-bahasa lain. Tapi juga tidak sedikit juga ada riwayat yang memang itu tidak benar. Wa yukadzabuna alaihi asya' katsira, banyak data yang itu tidak benar, tidak valid. Kama kazzabu ala ghairihi min al-asya'i wal-anbiya'i wal-ulama'i wal-hukama wal-awliya'. Sebagaimana berita-berita yang tidak valid tentang minal anbiya, kisah para nabi, wal ulama, para ulama, wal hukama, para ahli hikmah, wal awliya, dan para wali. Apa yang dimaksud oleh Ibnu Katsir? Saat kita mendengar tentang kisah yang para nabi, para rasul, para wali, para kudu didelok dhisik datane. Valid apa ora? Ya, cara saiki kula panjenengan mendengar tentang kewalian Bayai Hamid misalnya. Dia dulu man qala, siapa yang berkata, man yukhbiru, siapa yang memberitakan annahu waliyun min awliyaillah, bahwa Mbah Hamid itu sesuatu wali dari sekian banyak walinya Allah misalnya. Nah, ini harus detail, harus jelas bahwa yang mengatakan wali ini misalnya Mbah Thayyib Termas, waktu saat dia mondok di Termas itu wis saksinya ada dari karomah-karomah yang dia dapat, dari ilmu yang cepat nyantol ilmu nih, beda dengan yang lainnya man. Sampai kemudian banyak para kiai, para ulama yang menyaksikan atas kewalian Bayai Hamid.
Nah, itu sudah diajarkan di dalam kitab-kitab ulama terdahulu. Biar kita tidak sebut sebagai yukadzibuna alaihi, pendusta. Orang yang menceritakan sosok kenabian, kerasulan, kewalian, keulamaan, kalau tidak tahu data valid, maka derajatnya adalah mukadzib, pendusta. Nauzubillahi min. Berarti cerita rakyat gak masalah lah, ya. Cerita rakyat jarane wajar ini misalnya. Tapi cerita Nabi gak oleh. Cerita Rasul ojo kate-kate gak ono referensi ini, gak ono datai. Makanya kan kenapa sih kalau kita ngaji ngeten iki ben awake dhewe cerita nang bojo nang anak iku datae jelas. Sadurunge cerita nang sepodo-podo kanca-kanca niku nggih. Kita itu sudah punya ancang-ancang, aku lek jangan nyeritakno anakku ya nyeritakno Nabi Idris, nyeritakno Nabi Syes. Nah, datanya apa? Aku ngaji, meskipun aku ra iso maca kitab tapi aku kan krungu. Kitabe diwaca, krungu Arabe, ya krungu terjemahane, ya Jawane, ya Indonesia, sae. Berarti kisah yang jenengan sampaikan ke anak-anak itu sidq, valid. Nah, itu supaya menghindari kita disebut sebagai yukadzibuna alaihi, mendustakan kisah-kisah para nabi. Dan itulah kelakuannya para Bani Israel yang bedi-bedi itu, tahrif, mendistorsi, gede-gede atau ngurang-ngurang itu perilakunya Bani Israel. Maka disebut dengan kisah Israiliyat yang tidak bisa dipegang. Dan kita tapi tidak boleh tidak boleh sampai ingkar juga, kecuali ada dalil yang memang jelas-jelas mengatakan itu maudhu atau palsu terkait dengan Israiliyat. Israiliyat itu adalah kisah-kisah, cita-cita yang datang dari Bani Israel, namanya Israiliyat. Lah kita kan dari Quran dan dari hadis Nabi dibawa oleh para ulama, ini diantaranya adalah Ibnu Katsir, insyaallah valid. Kemudian wa qauluhu ta'ala. Nah, kita sekarang kembali lagi membahas yang pertama tadi tentang wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan kami angkat Idris itu makanan 'aliyya, memiliki derajat kedudukan yang tinggi. Huwa kama thabata fi sahihain, sebagaimana itu ditetapkan di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Artinya kalau dari Quran, tafsirannya dari kitab Sahih Bukhari Muslim. Apa maksudnya? Fi hadisil Isra'i, di dalam hadis Isra Mi'raj, anna Rasulullah SAW marra bihi, Rasulullah SAW saat Mi'raj itu bertemu bihi dengan Nabi Idris. Kelas apa kira? Nabi ketiga ketemu dengan Nabi terakhir, sakti tenan iki rek. Iki tutuk cerita golongan iki rek, iki hadis sahih lho. Riwayat Imam Bukhari marra bihi. Marra itu berarti ketemu jeger. Marra, lah wong Arab ngomong ini, marartu bi fulan. Aku bersua dengan fulan, berarti jeger. Tapi lah misalkan ro'a yang mana ningali. Boleh jadi ningali secara pikir, boleh jadi ningali secara hati, boleh jadi ningali secara mimpi. Tapi lek marrobi jeleger, yo ketok wis lek-lekan gitu nggih. Ketemu Nabi Idris lek-lekan, ketok. Yo mungkin ya salam-salaman ngono bangane. Tapi gak kapan koyo ngono. Marrobi bertemu dengan Nabi Idris, wa huwa fis sama'ir rabi'ah. Saat itu beliau berada di langit yang keempat. Masyaallah, hadis sahih. Jadi ketemu jeger ono di langit keempat saat Isra Mi'raj. Berarti maknanya makanan aliyah, Nabi Idris itu diberikan tempat yang tinggi oleh Allah. Itu makna yang pertama adalah tempat. Bumi ambil langit kan dukuran langit ya. Nah, jelas
Nah, dia tinggi tempatnya karena secara fisik tempatnya di langit keempat. Nah, makanan aliyah berarti maknanya adalah tempat di langit keempat. Waqad rawa Ibnu Jarir At-Tabari, di dalam kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Tabari meriwayatkan dari Yunus an Abdullah Al-A'la, dari Abdullah bin Abdul A'la, an Ibni Wahb, dari Wahab, an Jarir Ibni Hazim, dari Jarir bin Hazim, an Al-A'mash, dari A'mash, an Shamir ibni Atiyah, dari Shamir bin Atiyah, an Hilal ibni Yasaf, dari Hilal bin Yasaf, dia berkata, Sa'ala Ibnu Abbas Ka'ban. Ibnu Abbas suatu ketika ditanya oleh sahabat Ka'ab. Sa'ala Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab. Ka'ab ini sahabat senior, Ibnu Abbas masih junior saat itu. Bertanya kepada sahabat Ka'ab, wa ana hadirun, dan saya, siapa saya ini? Hilal bin Yasaf. Hadirun, hadir pada saat itu. Faqala lahu, Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab, ma qaulullahi ta'ala li Idris. Ya Ka'ab, apa pendapat penjenengan tentang tafsir firman Allah yang berbunyi wa rafa'nahu makanan aliyah, dan kami angkat Idris itu ke tempat yang tinggi. Faqala Ka'ab, maka sahabat Ka'ab menjawab, amma Idris, adapun Idris, fa innallaha, sesungguhnya Allah, auha ilaihi, mewahyukan kepadanya, inni arfa'u laka kulla yawmin mithla jami'i amali bani Adam. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepada Nabi Idris bahwa ini di sini saya, Allah, aku, Allah, arfa'u lak, mengangkat engkau Idris, kulla yaumin, every day, ya, setiap hari, mithla jami'i amali bani Adam, seperti seluruh amalnya Bani Adam. Jadi lek wong sak donya amale dikumpul gak ono apa-apane Nabi Idris. Minimal seimbang ambek amalnya Nabi Idris. Berarti gak kena gelek-lekan nih Kak. Ya, gak kena iki gelek. Pur-puran niki. Dipur ambek wong siji memang ya. Masyaallah. Makanan aliyah. Fa ahabbu an yazdada amal. Meskipun demikian beliau itu Nabi Idris izdad, fa ahabbu an fa ahabbu, aku senang untuk terus menambahi amal. Jadi Nabi Idris itu memang disetting oleh Allah untuk beramal terus hidupnya, ngamal terus, jadi ngelakoni kebaikan tok uripe niku. Jadi tidak ada cara urip ngono hidupnya dibuat sesuatu yang tidak bermanfaat, itu tidak ada prinsip itu. Setiap detik iki kaya wis iki wis digawe amal soleh nang Gusti Allah. Fa ahabbu, aku senang terus setiap hari menambahkan amal soleh nang ngene Idris. Memang pilihan. Fa'atahu khalilun lahu minal malaikati. Suatu ketika datang seorang kekasih. Khalil itu kekasih, dalam bentuk seorang malaikat. Faqal, Inna allaha auha ilayya. Sesungguhnya Idris, Allah mewahyukan kepadaku kada wa kada. Wahyunya begini dan begitu, tidak disebutkan. Fakallama malakal maut, lalu kemudian dia berbicara dengan malaikat maut, hatta izdada amal, sehingga amalnya terus bertambah. Fahamalahu baina janahaihi, lalu malaikat itu membawa Nabi Idris di antara sayap-sayapnya itu, di antara dua sayapnya. Jadi ada dua malaikat ini, ada Khalil, ada malakul maut. Suatu ketika Khalil, malaikat ini datang ke Nabi Idris, ibaratnya dijak refreshing paling ya, dijak tulen demikian janahai, di antara dua sayapnya. Berarti malaikat ini ono sayape, karena tadi baina janahaihi ono sayap loro. Karena
Janahun itu sayap, janahai itu dua sayap. Nah, itu baina janahaihi antara dua sayapnya. Summa sa'ada bihi ila sama, kemudian nang malaikat iki diajak nang langit. Munggah. Wah, naik buruk ya, naik malaikat. Falamma kana fis sama'i rabi'ah, ketika nyampe di langit keempat, wis gak usah takon langit keempat iku ono gendi ya perupane ya. Engko gak ono manfaate. Ndelok langit siji meleng-meleng tok ya. Naik ke langit 4, talaqahu malakul maut. Wah, janjian ditemoni malaikat maut. Munhadiran, sambil meden-medeni. Fakallama malakul maut. Lalu kemudian malaikat maut berkata, kallama malakul maut fil ladzi kallamu fihi Idris, sebagaimana ucapan yang biasa diucapkan kepada Nabi Idris. Faqala wa aina Idris? Malaikat mati iki juru pati ning takon nang ngene malaikat sing Khalil mau. Idris? Di mana Idris? Tak golek-golek iki ngene mau. Qal huwa ala zahri. Nang geger kowe. Gegere malaikat itu tuh ya. Gegere malaikat. Iku ono ke huwa ala zahri. Iku ono ke geger kowe iku. Faqala malakul maut. Kemudian malaikat maut berkata, ya lal ajab. Luar biasa, mengherankan. Bu'istu, aku diutus oleh Allah. Wa qila li, Allah berkata kepadaku, iqbid ruha Idris, malaikat maut, wayai, apa jenis nyabut ruhi Idris, fis sama'ir rabi'ah, engko cabutan yang ini langit papat. Faja'atu aqulu kaifa, kok ya apa iki? Aku mikir iki, kaifa aqbidu ruhahu? Ya apa aku bisa nyebut rohnya bisa sama neng langit papat. Wah huwa fil adasati neng bumi. Jadi dia diajak malaikat mau munggah tutup terus digoleki nang malaikat iku ketemu ana nggih langit papat. Kate dicabut, bingung malaikat mau apa? Soalnya itu lagi bumi. Nah, jasadnya itu sik pancet ana nggih ke bumi. Ya apa katanya nyabut Idris jasate ning bumi. Empu sing ana kono ku jasate mburune gak ngerti nggih. Nah, yang ana di langit papat wae lho, yang jelas kan ketok. Tapi di sisi lain malaikat maut dia dibikin bingung karena dia juga kan posisinya juga di bumi. Fadzalika qauluhu azza wa jalla, pendapat dari Ka'ab Ahbar, sahabat Rasulullah SAW itu sebagai sebuah interpretasi dari firman Allah surat Maryam 57 yang berbunyi wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Itu orang istimewa. Dari segi pecah jasad, pecah ruh itu mau mendukur mau, itu contoh wahyu, contoh mukjizat kenabiane. Ngoten nggih. Nah, lek cara wali ku karomahe, kewaliane, lagi nabi. Dari segi tempat ke langit keempat, pencabutannya di langit keempat itu dari sisi kemuliaannya, ketinggiannya. Berarti cara ngoten derek maknane warafa'nahu makanan 'aliyya, ku angkat derajatmu ke tempat yang tinggi itu ada dua makna. Satu, al-makna al-madiyah, makna fisik. Yang kedua al-makna al-ma'nawiyah, makna maknawi. Makna madiyahnya berarti ono ke tempat secara fisik ada di langit keempat. Makna maknawiyahnya, makna implisitnya itu dia memiliki derajat yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Lek sak donya dikumpulno amalane lek-lekan sampai Nabi Idris iku jenenge tingkatane dhuwur. Nah, itu yang dimaksud dengan warafa'nahu makanan 'aliyya. Tapi jangan khawatir. Masih ada satu tempat buat kita. Lek nabiyane wis gak ada tempat lah ya. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan untuk manusia-manusia datang setelahnya itu wis gak ono maning nabi. Tapi masih ada siddiqon. Artinya orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar hidupnya,
diberikan dua keutamaan oleh Allah. Satu, secara fisik itu akan diberikan ketinggian oleh Allah, derajat ketinggian secara fisik. Mungkin iku dunyane, mungkin itu fisike awake, iku mungkin keluargane, mungkin itu tempate omahe, ngoten nggih. Mungkin hidupnya dengan masyarakat, itu secara fisik semuanya. Itu bagi orang yang siddiq itu. Secara maknawi di mata Allah Subhanahu wa taala nilai pahalanya lebih tinggi dari manusia-manusia pada umumnya. Itu siddiq. Sehingga disebut siddiq, disebut sadiqun, teman. Dikatakan teman apabila ucapannya jujur kepada temannya. Nah, cara bahasa Indonesia kan ada istilah teman, ada teman, apa lagi teman itu? Kerabat itu keluarga ya. Selain teman itu apa? Sahabat itu dari bahasa Arab, sahabat. Sahabat ya kancane Kak ya. Apa selain teman itu? Sahabat itu orang yang selalu mengiringi. Makanya sahabat Nabi yang selalu mengiringi secara fisik atau secara ruhiyahnya. Itu sahabat. Jadi dia dekat banget. Demikian as-sidq itu teman yang dalam arti dia jujur kepada kita saat dia berinteraksi kepada kita. Saat kita benar, dia mengikuti kita. Saat kita salah, dia nggak segan untuk mengingatkan. Itu sadiq. Berarti lek konyok kate kejegur jurang, lek jenenge sadiq dielingno. Ngoten nggih. Lek duduk sadiq dijarno. Ngoten ya. Oh, tak sadiq. Nah, itu ya namanya siddiq, sadiq. وهذا وراء ابن أبي حاتم عند تفسيرها فعنده فقال لذلك الملك. Lalu kemudian dalam riwayatnya Abi Hatim dalam menafsirkan ayat tadi itu, dia berkata bahwa malaikat tadi berkata, "Salli malakal maut, kam baqiya min umri." Nabi Idris berkata kepada Khalil tadi itu, malaikat tadi lagi. Malaikat Khalil, malaikat, "Salli," bertanyalah untukku. Takon sapa? Malakal maut. Takon apa? Kam baqiya min umri. Umurku sisa pira? Dia adalah seorang nabi, rasul, sadurunge mati mesti permisi dhisik malaikat Israel itu. Dia adalah seorang rasul, ketika mau mencabut izin dhisik. Termasuk Rasul sallallahu, termasuk wingi Nabi Adam ya apa wingi? Ya ta? Sapa sing kok kafane wingi teko swarga? Sapa sing gawa peralatan mayite iki? Kabeh malaikat. Sapa sing ngekeki wewangan teko swarga sadurunge mati? Berarti wis teko dhisik anake ya. Malaikat. Ya, termasuk Nabi Syis, termasuk Idris. Dan semua nabi itu nanti kayak gitu. Jadi saya ketemu ketemuan di sini. Lewat dhewe kan sakarepan dhek itu. Kang kayak kabeh kayak apa ya? Ya Allah, ya paling enggak dikai firasat biasanya mau ini itu nggih. Disukani firasat biasanya. Kira pengen dompet entek. Iku didatangi. Jadi, nah, corone Nabi Yakub kan saat durunge wafat itu kan sudah didatangi oleh Israel dulu toh di surat Al-Baqarah ini kalau apa itu? Apa itu? Ma ta'buduna min ba'di. Wahai 12 anakku, apa yang akan kau sembah sepeninggal bapak nak? Qalu, mereka berkata, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu wahai bapak. Wa ilaha abaika, Tuhane bapak panjenengan. Siapa? Ishak. Baik. Jadi Yakub anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak termasuk siddiqan. Termasuk dipuji siddiqan juga Nabi Ishak itu. Termasuk Nabi Idris. Wa Ibrahim, Tuhane Ibrahim. Wa Ismail, berarti paman. Paman apa? Pak D.
Nggih. Jadi 12 iki ya Pak D nggih. Jadi Nabi Ishak ambek Nabi Ismail anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ishak duwe anak Nabi Yakub. Nabi Yakub duwe anak rolas. Nah, rolas iki nang ngene Nabi Ismail sapa? Paman mbah ya apa istilah itu? Paman bu. Bade ya, bade lah ibaratnya nggih. Paman bu. Tapi yang lahir kan Ishak dulu. Ishak dulu. Yang lahir itu kan Nabi Ismail riyen nggih, dari Siti Hajar kan. Lahir di Palestina, lalu diungsikan ke Bakkah, sebuah lembah. Berkemudian dalam beberapa tahun berikutnya, wakilan saat itu 125 tahun usianya Nabi Ibrahim, karena Mbapo lah, ya, Mbapo, ya, Mbapuhnya. Nah. Itu sebelum wasiat, nah apa sing badhe kontem sembah nek bapak gak ana misalnya. Iku wis ditekani dhisik nang malaikat Israil. Nah, kalau mau artinya ada negosiasi sik malaikat aku tak ngumpul anakku sik. 12 dikumpul lungguh kabeh. Sik lungguh. Nah, sik kelas ya kan ngono reh masyaallah. Ngene kulane makanya bener Nabi Yusuf itu dengan wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, mugi panjenengan ketemu akan kula niki kali tiang sing saleh sak ndukure kula. Nabi Yusuf iki anake sapa? Nabi Yakub, wong saleh. Nabi Yakub anake wong saleh. Nah, salah satu nabi yang dipuji oleh Rasulullah, Pak panggilannya, ya Ibnal Karim, Ibnal Karim, Ibnal Karim, Ibnal Karim. Jadi ketemu dengan Nabi Yusuf, Ibnal Karim, anake wong mulya. Ibnul Karim, anak wong mulya iki anake wong mulya. Ibnul Karim, anak wong mulya iki anake wong mulya sampai papat sapa? Yusuf. Wong mulya, anake wong mulya sapa? Yakub. Anake wong mulya Ishak. Anake wong mulya Ibrahim. Iku julukane Rasulullah kepada beliau Nabi Yusuf. Ya Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Petang turun kalau sing bereset belas. Petang turunan kanok sing beresek. Mas Nabi Yusuf alaihis anak wong suci ya, anak wong Ibnul Karim. Nah nabi-nabi itu begitu. Ya, kemarin kita sudah tahu faktanya dari Nabi Adam alaihis. Sekarang kita tahu di sini Nabi Idris. Dia melalui malaikat yang disebut di sini Khalil tadi itu dia tanya, malaikat tanyain kepada malaikat maut, sisa hidupku tinggal berapa lama lagi. Kemudian fasa'alahu wa huwa ma'ahu. Lalu kemudian malaikat tadi itu bertanya, wa huwa sedangkan Idris ma'ahu bersamanya. Berarti bertiga. Khalil malaikat tadi itu, malakul maut, wa ma'ahu Nabi Idris ana nang kono pisan. Berarti kan ketok lek. Ya. Oke? Ketok modelnya kayak negosiasi ngono. Tapi kan si sopan Nabi Idris, gak langsung nang ini malaikat maut tapi nang Khalil iki mau. Tanya akhirnya, "Kam baqiya min umrihi?" Wahai malaikat maut, kamu kan udah tahu tadi Idris tanya, sisa berapa lama lagi usianya? Faqala, malaikat maut berkata, "La adri, aku gak tahu." Hatta anzur, sampai aku diberitahu oleh Allah. Cuma aku dikon goleki, ngono ya. Dikon goleki sih. Hatta anzur. Fanadhara faqala. Sak marine ngomong, aku gak ro. Ngenteni teko Gusti Allah iki aba-abae. Fanadhara tiba-tiba langsung ada wahyu. Ketok langsung. Fanadhara faqala innaka la tas'alani an rajulin. Hei malaikat Khalil, kau bertanya kepadaku tentang seseorang ma baqiya min umrihi yang umurnya illa tarfata ain, kecuali tarfata ain, kedipan mata. Tarfata ain. Nah, tarfata ain faradara al-malak ila tahta janahihi, lalu kemudian malaikat itu, malaikat Khalil tadi itu melihat di bawah sayapnya ila Idris, yang di situ ada Nabi Idris, fa idza huwa qad qubidu.
Tiba-tiba kejapan mata wis mati Nabi Idris alaihis salam. Wa huwa la yash'ur, sama sekali tidak merasakan apa-apa. Artinya wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dicabutkan dia tidak merasa apapun. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Wa hadha min al-isra'iliyati wa fi ba'di nakara. Kisah ini oleh Ka'ab bin Ahbar. Ka'ab itu sahabat Rasulullah. Dulu beliau orang Yahudi. Beliau banyak melewatkan riwayat hadis Israiliyat. Ka'ab bin Al-Ahbar. Di dalam kisah ini ada beberapa titik yang itu tidak benar. Saya tidak tahu yang mananya, tapi Ibnu Katsir berkomentar, riwayat ini adalah riwayat Israiliyat dan sebagian dari kisah ini ada nakarahnya, ada kemungkarannya, artinya ada yang tidak valid. Di sisi mana? Wallahu a'lam. Dari mulai tadi awal itu, selain riwayat Imam Bukhari, yang riwayatnya Ibnu Abbas tadi, mulai dari cerita Ibnu Abbas, Ka'ab bin Ahbar, sampai dicabut nyawa Kak Kroso itu riwayatnya Ka'ab bin Ahbar. Ka'ab bin Ahbar itu orang Yahudi yang alim dulu, alim. Jadi kisah-kisah yang ada di Taurat, kisah-kisah tentang orang-orang Israel dia paham. Nah, itu. Ya, saya tidak bisa berkomentar tentang validitas ini. Yang jelas dalam menghadapi ini hanya ada ketakjuban, ya, hanya ketakjuban. Masya Allah, luar biasa dari sosok Nabi Idris alaihi salam. Jadi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikaitkan dengan hadis sebelumnya, riwayat Imam Bukhari sepertinya kok matching. Ngerti nggih? Kalau dikaitkan dengan riwayat Imam Bukhari yang ketemu Nabi di langit keempat, itu simetris. Walaupun riwayatnya ini Israiliyah. Ini penunjang namanya. Riwayat sebagai penunjang. Qala Idris rafa'a wa lam yamut kama rafa'a Isa. Ada pendapat yang mengatakan, tokoh Imam Mujahid ini, ya. Wa qala Ibnu Abi Najih an Mujahid. Qala Idris, Imam Mujahid berkata, Idris berkata, qala Idrisu, Nabi Idris rufi'a, diangkat, wa lam yamut, dan tidak mati. Kama rufi'a Isa, sebagaimana Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pendapat Mujahid, seorang ulama besar dalam bidang tafsir juga. Wallahu a'lam. Wis gak usah menghukumi, ya, tentang ini. Ya wis diimani ae para ulama ngono nggih. Pendapatnya para ulama. Yang jelas ada dua makna tadi itu. Diangkat ke langit 4, ada maknanya diangkat dari segi derajat. Dan itu kita nggak berani karena ini riwayatnya Ibnu Abbas dan muridnya Ibnu Abbas. Gak usah macam-macam awak dhewe iki, ya. Daripada kok dibodoh-bodoh nang kuburan, bahaya awak dhewe. Kon arek kapan ya ngono ya. In arada annahu lam yamut ila al-an fa hiya hadha an-nazar. Jadi menurut pendapat ini Rasulullah dia tidak mati karena Rasulullah bertemu secara langsung pada saat Isra Mi'raj. Wa in arada an rafa hayyan ila as-sama'i thumma qabida hunaka fala yunafi ma taqaddama an Ka'b bin Ahbar. Seandainya yang dimaksudkan di sini adalah diangkat, rafa'a hayyan ila as-sama', diangkat hidup-hidup ke langit. Thumma qabida hunaka, lalu kemudian di langit 4 itu dicabut nyawanya, fala yunafi fi ma taqaddama. Maka riwayat dari Ka'ab bin Ahbar dan Ibnu Abbas tadi itu benar adanya. Berarti ya podo-podo bener, sama-sama didukung oleh hadis, sama-sama ada ayatnya, sama-sama pakar di bidangnya, sama-sama salafun salih. Mujahid itu salafun salih, Ibnu Abbas apalagi nggih ditungakno dening Kanjeng Rasul. Kita langsung ke paragraf yang 1, 2, 3. Qala al-Bukhari, Imam Bukhari berkata, wa yadhkuru an Ibnu Mas'ud, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas, anna Ilyas huwa Idris wasta'nasu fi dhalika bima ja'a fi hadis Zuhri.
Anna Ilyas, Nabi Ilyas itu adalah Idrisu, Nabi Idris. Ini pendapat nih, pendapat. Wasta'nasu fi dzalika bima jaa'a fi hadis Az-Zuhri. Hal itu berdasar pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Zuhri, an Anas fil Isra, dari Anas tentang hadis Isra Mi'raj. Annahu lamma marra bihi alaihi salam, ketika beliau Rasulullah Isra Mi'raj itu berkata kepadanya. Apa kata Rasulullah? Marhaban bil akh as-salih wan nabiy as-salih. Selamat datang wahai saudara yang saleh, wan nabiy as-salih, dan nabi yang saleh. Berarti ini wa alhiqna bis salihin, ya. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Berarti ini ada hadis Nabi yang menyebutkan as-salih. Nabi Idris itu wong saleh. Berarti lek donga wa alhiqna bis salihin, ono bayangane Nabi Idris sing amale sakmono akeh kuwi, ngoten nggih. Sing derajate tinggi kuwi. Nah, kuwi. Walam yaqul kama qala Adam wa Ibrahim. Nabi tidak berkata sebagaimana dia berkata kepada Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Makanya ketika ketemu dengan Nabi Adam, Rasulullah langsung menyebut nama. Kalau ketika ketemu Nabi Ibrahim menyebut Khalilul. Marhaban bin Nabi Salih wal Ibn Salih, qalu falau kana fi umudi nasabihi laqala lahu kama qala lahu. Ini riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Yang terakhir nih. Wa hadha la yadullu wa la budda li'annahu qad la yakunu ar-rawi hifdhuhu jayyidan. Ini tidak boleh tidak, wala budda, dan juga tidak boleh tidak. Tidak menunjukkan bahwa li'annahu qad la yakunu ar-rawi. Artinya pendapat di atas itu tidak harus semuanya berpeluang untuk haqiqiyan. Ngerti nggih? Aw la'allahu qala ala sabilil hadami wat tawadu'i wa lam yantasib lahu fi maqamil ubuwati kama intasaba li Adam abil bashar wa Ibrahim alladhi khalilur rahman. Oh, waktu ketemu ana kene ndukur iku Nabi Rasulullah ketika bertemu Nabi Adam nyeluke ngeten. Napa? Ketemu Nabi Adam Abul Bashar. Ya Abul Bashar. Lek ketemu Nabi Ibrahim nyapane Khalilur, ya Khalilur Rahman. Nah, tapi lek ketemu Nabi Idris iku al-akh as-salih. Nabi yang saleh itu juga julukan Nabi Ilyas, Nabi Ilyas, sehingga kemudian Nabi Idris itu ya Nabi Ilyas itu. Mau ke surat As-Saffat mau sing kula waca nggih. Salamun ala Ilyasin. Nah, Ilyas, salamun atas Nabi Ilyas. Wallahu alam, nanti kita ketemu lagi dengan kisahnya Nabi Ilyas alaihis salam. Intinya adalah wa tarakna alaihi fil akhirin. Jangan khawatir, Allah masih menyisahkan tempat untuk kita untuk meniru jejak Nabi Idris alaihis salam. Makanya lek purun nggih kudu sering-sering maca surat As-Saffat. Ya, As-Saffat tadi itu ya. Yang mantune Yasin itu. Nggih, mantune Yasin. Itu kisah para nabi dan perjuangan para nabi, di situ ada semuanya. Dan bagaimana penentangan umat itu ada di situ. Dan pujian Allah tumplek nang mriku. Makanya ayat ini, surat ini ditutup dengan salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil, itu surat As-Saffat. Saya kira ini Mas Dedi, kita dialog-dialog setelah ini ya.